Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di Sejarah Alkitab, karena melalui Sejarah Alkitab kita bisa lebih mudah memahami dan mengerti isi firman Tuhan. Hari ini Sejarah Alkitab kita akan membahas mengenai Miracle of Jesus. Kita mau melihat bagaimana pada saat Yesus hidup dia melakukan banyak mujizat, dan nanti kita akan lihat satu persatu. Pada video ini kita akan membagi mujizat yang Yesus lakukan itu dalam 5 kategori. Yang pertama adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Betul. Nanti kita akan lihat itu. Terus yang kedua adalah Yesus mengusir setan, karena itu merupakan salah satu mujizat yang Yesus lakukan juga. Yang ketiga adalah dia akan membangkitkan orang mati. Yang keempat adalah bagaimana Yesus berkuasa atas alam. Bagaimana alam tunduk dan takluk pada Yesus. Dan yang terakhir adalah mujizat yang berkenaan dengan penyediaan yang manusia butuhkan. Gitu. Jadi ini ada 5 kategori, 5 kelompok yang kita bagi mengenai mujizat yang Yesus lakukan. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke sana, ayat yang pertama saya akan bacakan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Dibilang seperti ini. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Karena itu nanti ada mujizat penyediaan yang Yesus lakukan. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nanti ada orang-orang yang dilepaskan dari tawanan setan, gitu ya. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Tentunya ini mujizat kesembuhan yang banyak sekali Yesus lakukan. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus datang ke bumi, menebus kita, dan sekaligus Yesus melucuti pekerjaan iblis dengan segala bentuk penindasan, dengan segala bentuk kelemahan tubuh pada manusia, gitu ya. Oke, siap Mam ya? Oke. Nah, ini kita akan mulai dari map-nya, gitu ya. Mungkin saya akan kita akan lihat secara keseluruhan. Ini adalah map peta pada waktu Yesus melayani ya. Oh ya, Mam ya. Ini ada di Israel ya. Betul. Oke. Kita mulai dari yang pertama, Saudaraku. Jadi kita mulai dari pada waktu Yesus menyembuhkan ya. Oh ya, satu hal lagi bahwa kita tidak akan menceritakan ini secara urut karena maksudnya secara berurutan, karena kalau kita lihat di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kalau kita mau mengurus secara kronologis ini agak sedikit sulit. Jadi kita hanya akan mengelompokkan berdasarkan jenis mujizatnya, gitu ya. Jadi urutannya mungkin tidak akan secara kronologis, gitu ya. Oke, kita kembali ke petanya. Silakan, Mam. Untuk yang pertama adalah mujizat Yesus yang berkenaan dengan kesembuhan ya. Iya. Oke. Iya, kita lihat ya di sini. Yesus banyak sekali menyembuhkan orang yang penyakit kusta, kemudian lumpuh, buta, dan sakit ayan. Kusta, lumpuh, buta, dan sakit ayan. Oke, di mana aja tuh, Mam? Nah, yang kusta ini di Kapernaum. Kapernaum itu ada di sini ya? Iya, ini di Kapernaum. Nah, kemudian banyak sekali yang kusta ya. Kemudian yang lumpuh juga ada di Kapernaum juga. Jadi Kapernaum tuh banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan. Iya. Yang di Kapernaum yang lumpuh itu sampai orang memasukkan orang lumpuh itu dari bubungan bait Allah, Pak. Dari hubungan rumah yang dibuka sama dia ya, diturunkan betul. ya, karena waktu itu terlalu ramai sehingga dia tidak bisa masuk, dan kemudian orang membuka hubungannya dan diturunkan di depan Yesus. Benar, ya. Oke. Itu di Kapernaum ya? Di Kapernaum. Oke. Kemudian orang yang disembuhkan oleh Yesus yang buta juga di Kapernaum juga, ya. Kemudian yang sakit ayan ya, pas saat Yesus turun dari gunung ya, saat dianya bicara dengan Musa dan Elia, kemudian saat dia turun dari gunung, kemudian ada seseorang membawakan seseorang yang menderita penyakit ayan, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Jadi itu ada yang buta, yang sakit ayan, yang lumpuh ya? Iya, betul. Itu semua dilakukan di Kapernaum ya? Di Kapernaum. Kemudian yang turun dari gunung, ini gunungnya masih agak membingungkan nih, karena ada yang katanya ini ada Gunung Tabor atau Gunung Yarmuk ya. Ya, dari gambar ini 2 kemungkinan. Nah, karena itu betul. Sekali lagi ini tidak bisa kita pastikan dengan pasti. Di sini Yesus transfiguration, Yesus berubah gitu ya dengan segala kemuliaan, dan kemudian dia mengajak waktu itu 3 orang muridnya, dan dia bilang di sana nampak bersama dia adalah Musa dan Elia ya. Iya, dan betul. Kemudian dari sana dia menyembuhkan seorang yang epilepsi ya. Benar. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah Jarmuk ini, dan yang kedua adalah Mount Tabor ini. Betul sekali. Gitu ya. Oke, di tempat ini Yesus menyembuhkan orang yang epilepsi. Oke, terus? Ya, kemudian waktu perjalanannya menuju ke Yerusalem ya,
di mana di situ ada orang yang lumpuh juga yang Yerusalem di bawah sini ya. di kolam Bethesda. Itu terkenal sekali ceritanya Pak ya. Iya, iya. Di kolam Bethesda ya. Oke. Iya. Oke, jadi itu beberapa yang Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, buta, dan apa sih namanya? Apa tadi? Epilepsi ya. Iya, lumpuh, kusta. Ya, kusta juga dilakukan di sekitar itu ya. Dan ini Pak, ada yang spesial banget ya. Ada yang Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, ya, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, itu tanpa menyentuh sama sekali, malahan wanita itu menyentuh jubah Yesus dan merasakan kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Itu Pak. Jadi banyak sekali Yesus menyembuhkan orang yang dia tidak perlu menyentuhnya. Iya, betul. Jadi itu ada di samping kesembuhan yang biasa yang Yesus lakukan dengan cara dia meludah, kemudian diambil tanah ditempelkan ke matanya, terus dia suruh cuci ke orang Bethesda. Ada kesembuhan-kesembuhan yang Yesus lakukan yang tanpa dia harus menyentuhnya. Salah satunya yang tadi Mama ceritakan itu ya. Betul. Jadi perempuan yang sakit pendarahan, dia bilang asalku jamah jubahnya maka akan sembuh. Bahkan pada waktu itu Yesus bertanya siapa yang menjamah jubahku, karena dia merasakan satu kuasa yang keluar. Gitu. Dan karena imannya dia disembuhkan, wanita itu disembuhkan. Kasus yang lain mungkin kayak apa sih namanya, perwira, anak perwira itu yang dia bilang dia tidak layak menerima Yesus di rumahnya, dan dia berkata, perwira itu berkata, aku seorang perwira aku seorang perwira, di bawahku ada seorang bawahan. Kalau aku berkata kepada bawahanku pergi, maka dia akan pergi. Dan dia berkata pada Yesus, cukup katakan sepatah kata saja maka hambaku itu akan sembuh. Itu terjadi di mana, Mam? Itu terjadi kalau lihat dari gambar ini di Kapernaum juga nih, centurion servant ya. Betul. Centurion servant, woman with internal bleeding juga terjadi di sini. Gitu. Jadi memang di Kapernaum banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan. Oke. Ini di Bethsaida ini Yesus heal the blind man juga di sini ya, Bethsaida ya. Oke, jadi apa sih namanya, mujizat Yesus yang paling kentara yang kita lihat paling banyak itu adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada waktu itu. Sesuatu hal yang apa sih namanya luar biasa, dan itu dilakukan Yesus untuk menyembuhkan manusia dari segala kelemahannya. Jadi dia membangkitkan orang, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang epilepsi, menyembuhkan orang yang sakit pada waktu itu gitu ya. Dan juga apa sih namanya orang yang buta tentunya. Oke, dan jangan lupa ada mujizat Yesus yang Yesus lakukan tanpa dia harus menyentuh sama sekali. Dia dengan mengatakan satu kata atau bahkan orang menjamah jubahnya dia menjadi sembuh. Oke, itu selewat mengenai yang pertama, mengenai kesembuhan ya. Jadi mujizat miracle of Jesus yang pertama adalah berkenaan dengan kesembuhan. Tentunya ini sangat banyak sekali di samping cerita-cerita tadi ya. Oke, mujizat yang kedua adalah berhubungan dengan yang tadi saya sudah bilang, itu adalah Yesus mengusir setan gitu ya. Nah, kejadiannya mungkin yang paling kentara itu adalah yang di Gerasa atau Gadara ya, gitu. Betul. Jadi yang di Gerasa atau Gedara itu Yesus mengusir roh jahat ya. Roh jahat yang kemudian nanti mereka minta supaya berpindah ke babi. Oke. Dan babi itu nanti akan terjun. Iya. Itu ada di Gadara sini ya. Gadara sama Gerasa itu sebenarnya satu tempat yang wilayah sama, hanya Gadara cakupannya lebih luas. Jadi seperti kayak kabupaten dan sebuah kota tertentu gitu ya. Jadi kalau dibilang Gadara atau Gerasa itu sama, tapi yang Gadara cakupannya lebih luas gitu ya. Jadi di sana Yesus mengusir orang yang kerasukan setan, dan kemudian setannya meminta supaya mereka pindah ke babi, dan babi itu terjun dan mati semua. Oke. Yang kemudian yang mengusir setan yang kedua itu Yesus mengusir setan kedua yang saat perjalanannya ke Yerusalem, Pak. Yerusalem di bawah sini ya. Itu sampai orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan atau mengusir setan atas kuasa Beelzebul. Waktu itu Yesus mengusir setan dalam perjalanan ke Yerusalem ya. Jadi sekali lagi saudaraku, jadi ini kita tidak menceritakan perjalanannya, karena kalau secara kronologis ini kita tidak bisa. Jadi kita hanya menceritakan tentang mujizat-mujizat yang terjadi. Gitu ya. Tentunya bacaan kita ada di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi silakan lebih jelasnya Anda silakan baca sendiri Injil. Oke. Nah, jadi di sini menjelang perjalanan ke Yerusalem Yesus mengusir setan ya. Yang pada waktu itu orang Farisi berkata dengan kuasa Beelzebul dia mengusir setan gitu ya. Gitu. Nah, di dalam perjalanan ke Yerusalem juga dia menyembuhkan perempuan yang sudah 18 tahun dirasuki oleh roh jahat
sehingga tubuhnya bongkok, Pak. Itu juga Itu tidak juga- jelas tempatnya di mana, hanya dalam perjalanan ke Yerusalem dibilang seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, di Kapernaum juga banyak sekali nih dianya menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Jadi sebenarnya kalau lihat seperti ini fokusnya banyak di Kapernaum dan Yerusalem ya. Jadi perjalanan Daerah Yesus Galilea nih ya. daerah Galilea secara umum. Ya, jadi lebih banyak di areal sini ya. Yesus banyak itunya ya. Ini Yerusalem di sini, ini apa sih namanya, Kapernaum di sini. Ini daerah Yudea, ini Perea, ini Danau Galilea. Ini daerah Galilea di sini. Ya, makanya nanti ada kita kenal namanya Sea of Galilee, Laut Galilea, itu juga sama dengan Danau Genesaret, itu juga sama dengan Danau Tiberias. Lokasinya sama-sama di sini. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi, Mam. Untuk yang apa sih namanya? Untuk yang mengusir setan apa lagi ya? Yang lihat dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya itu dua yang paling utama itu ya. Dua yang paling utama itu ya. Tapi banyak yang lain, Iya, karena pasti tiap banyak kali orang berkumpul mereka akan membawakan orang yang kerasukan setan, Pak. Itu semua tidak tertulis semua ya. Jadi setiap kali Yesus ada, orang banyak menghampiri dia dan membawa orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, dan semuanya dalam firman Tuhan dikatakan semuanya disembuhkan, semuanya dibebaskan. Dan itu tidak tercatat secara detail dalam firman Tuhan satu persatu. Gitu ya. Oke, setelah itu Yesus membangkitkan orang mati ya. Mujizat yang berikutnya berhubungan dengan Yesus membangkitkan orang mati. Cerita yang paling utama kalau kita bicara Yesus membangkitkan orang mati, pasti yang kita ingat adalah Lazarus ya. Walaupun sebenarnya di Alkitab bukan cuma Lazarus. Kalau itu kita bicara Lazarus, berarti kita bicara Betania ya. Iya. Ya, Betania di sini tempat apa tuh namanya, Maria, Marta, dan Lazarus ya. Oke. Nah, selain yang Lazarus ini, Yesus membangkitkan di mana lagi ya? Di Kapernaum juga, Pak. Di Kapernaum. Iya, ini yang Kapernaum anak juga. kepala rumah ibadat Yairus. Oh, anak Yairus. Anak Yairus itu di Kapernaum dia. Terus gimana ceritanya tuh? Iya, jadi Yairus itu mendatangi Yesus di tengah jalan karena anaknya hampir mati. Nah, terus kemudian datanglah hambanya mengatakan bahwa nggak usah lagi menyusahkan Yesus karena anaknya sudah mati. Tapi kemudian Yesus datang ke rumah Yairus, kemudian membangkitkan anaknya yang sudah mati tersebut. Kalau nggak salah waktu itu Yesus berkata dia tidak mati, dia hanya tidur. Iya, betul gitu ya. sekali. Jadi ini satu ungkapan yang apa sih namanya dalam prinsip dalam firman Tuhan, bahwa tidur adalah suatu kematian di mata Tuhan itu dianggap sebagai tidur. Gitu ya. Jadi itu hanya sesuatu yang sifatnya sementara, karena manusia kematian yang sesungguhnya ada nanti pada saat penghakiman. Gitu. Jadi pada saat itu Yesus bilang bahwa anaknya tidak mati, dia hanya tertidur. Gitu ya. Itu kebangkitan yang Yesus lakukan kepada anak Yairus ya. Itu di Kapernaum juga. Oke. Terus nah, ini juga nih di Nain. Tuh di Nain. bawah ini. Oh ya. Nah, itu Yesus membangkitkan anak janda ya, anaknya masih muda, dia sudah mati, kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Itu di Nain. Iya. Ini yang kusta juga 10 leper juga ada di Jezreel Valley ya. Iya. Ya, ini Yesus juga heal the sick. Jadi di Nain ini juga Yesus membangkitkan anak seorang janda. Jadi kalau Yesus membangkitkan orang yang mati, bukan cuma Lazarus, saudaraku. Jadi ada anak dari Yairus yang dianggap orang sudah mati, padahal Yesus katakan dia tertidur dan kemudian dibangkitkan. Dan juga Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Oke, itu yang berhubungan dengan Yesus membangkitkan orang mati, bahwa dia berkuasa atas kematian, dia mengalahkan maut, kata firman Tuhan. Oke, yang berikutnya itu berkenaan dengan penyediaan, suatu mujizat yang Yesus lakukan berhubungan dengan bagaimana Yesus menyediakan apa yang orang itu pada saat itu butuhkan. Gitu ya. Kalau kita perhatikan, tentunya Anda ingat cerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ya, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan dikatakan di sana sisa 12 bakul gitu ya. Itu tempatnya di Betsaida, Pak. Di Betsaida. Iya, utaranya masih Danau Galilea. Iya, di sini di Betsaida ini Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan laki-laki ya. Anak-anak dan perempuan. Anak-anak dan perempuan, sorry. Iya, oke. Terus udah gitu, selain di sini ada cerita yang lain, yaitu Yesus memberi makan 4.000 orang ya. Iya, betul. 4.000 orang, dan sisanya waktu ini dengan 7 ikan. Dan sisanya 7 keranjang, itu di Dekapolis. Gitu ya. Jadi Yesus memberi makan ini 2 kali, 5.000 orang dan 4.000 orang. Cerita lebih detailnya sekali lagi silakan Anda lihat baca di Alkitab.
Kejadian Keluaran dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes gitu ya. Oke. Terus berhubungan dengan penyediaan apa lagi, Bang? Pastinya yang mujizat yang pertama Yesus Betul lakukan. sekali. Itu mujizat yang paling spektakuler, mujizat pertama pada saat perkawinan di Kana ya. Betul. Itu bagaimana pada waktu itu mereka kehabisan anggur dan kemudian Maria ibu Yesus menyuruh Yesus melakukan mujizat di sana. Tersebut, Itu menjadi mujizat yang pertama karena pada waktu itu Yesus belum melakukan mujizat apa-apa. Itu di Kana di sini, dan seringkali ini menjadi tempat di mana di sini orang datang ramai-ramai ke Kana untuk peneguhan pernikahan. Gitu ya. Di sinilah Yesus pertama kali melakukan mujizat dalam dia menyediakan anggur untuk suatu perkawinan. Gitu ya. Selain itu apa lagi, Mam? Ini Pak, pas pada saat Petrus dan teman-temannya menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Oh, itu pertama kali waktu mereka dipanggil. Betul. Ya. Itu pertama kali perkenalan Yesus memanggil murid-muridnya. Waktu itu mereka menangkap ikan semalam-malaman, dikatakan seperti itu ya. Benar. Terus mereka tidak menangkap apapun juga. Iya, gitu. Kemudian Yesus menyuruh mereka menebarkan jala. Walaupun mungkin Petrus sudah bilang, wah, udah semalam-malaman kami melakukannya, tetapi kami tidak mendapatkannya. Cuma karena Kau yang menyuruhnya, maka kami akan melakukannya juga. Dan kemudian pada saat ditarik, ternyata itu sangat penuh dan jalannya hampir robek, kata firman Tuhan seperti itu. Sekali. Dan mereka memanggil murid. Itu terjadi di Danau Galilea sini ya. Ini banyak sekali tempat terjadi di sini gitu ya. Makanya sering disebut dengan pantai danau. Sebenarnya ini hanya danau, cuman saking besarnya jadi ada pinggirannya dibilang pantai. Sekali lagi, ini adalah Sea of Galilee atau Danau Genesaret, atau juga dengan Danau Tiberias yang anak kota Tiberias di sini. Oh ya, di danau ini juga nanti kita bicara masalah bagaimana Yesus berjalan di atas air ya. Iya, itu penaklukan alam, Pak. Iya, yang penyediaan beres ya. Oke. Jadi yang penyediaan udah jelas, Yesus menyediakan kebutuhan dalam bentuk makanan, Yesus menyediakan juga pada saat anggur, pada perkawinan, dan Yesus menyediakan pada saat mereka menangkap ikan. Jadi kebutuhan dalam pekerjaan mereka, kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk makanan, dalam bentuk sukacita dan wine, semuanya disediakan. Oke, dan berikutnya adalah mengenai bagaimana mujizat Yesus, dia berkuasa atas alam, bagaimana dia melakukan alam. Itu ada beberapa peristiwa ya. Iya, yang pasti itu adalah saat Yesus berjalan di atas air. Itu juga terjadi di Danau Galilea. Galilea sini ya. Kemudian yang kedua yaitu dia menenangkan badai, Pak. Menenangkan angin ribut ya. Waktu itu kan murid-muridnya sangat ketakutan ya. Tapi dia dengan menghardik badai langsung diam. Sampai waktu itu muridnya bertanya, apa sih namanya, siapakah mereka ya ini ya, sehingga apa sih namanya badai pun tunduk. Nah ini nomor 5 nih, Jesus calm stormy sea. Ini juga di Danau Galilea. Jadi memang lokasi ini menjadi lokasi penting gitu ya. Terus apalagi penaklukan? Yang paling utama itu ya. Paling utama itu. Ya itu sepintas selalu mengenai miracle of Jesus yang kita kenal, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana dia berkuasa atas alam, bagaimana dia melakukan penyediaan, dan bagaimana dia mengusir setan, membangkitkan orang mati. Gitu Masih banyak sih mungkin yang. Ya, memang dalam firman Tuhan dikatakan dia bukan cuma melakukan hal itu, ada banyak dari itu semua yang tidak diceritakan secara mendetil dalam firman Tuhan. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat terakhir kalau kita perhatikan dalam Yohanes 20 ayat Yohanes 21 ayat 25 dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau semuanya harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi jelas kata Yohanes dalam ayat yang terakhir dibilang yang dilakukan Yesus jauh lebih banyak dari yang bisa kita ceritakan atau yang bisa kita baca dalam Alkitab. Gitu. Tetapi kalau itu harus ditulis satu persatu, maka itu menjadi sesuatu hal yang sangat banyak. Yesus banyak melakukan mujizat, Yesus banyak melakukan sesuatu yang secara akal budi manusia tidak bisa. Bahkan pada saat dia melakukan mujizat, dia berkata dosamu sudah diampuni. Itu juga yang membuat ahli Farisi pada waktu itu mulai mengecam Yesus dan berkata, bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa? Tapi itu justru menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu ya. Jadi masih banyak hal lain yang dilakukan. Ini hanya selewat untuk merefresh, mengingatkan kita kembali tentang apa yang pernah Yesus lakukan pada saat dia ada di bumi. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, dia berkuasa atas kelemahan tubuh kita, dia juga bisa menolong kita walaupun dia tidak menjamah sekalipun. Gitu. Dan dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir kita akan lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Dia bilang Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu, yang pernah datang menjadi manusia dan melakukan segala sesuatu, Yesus yang sama tetap ada sampai sekarang. Dia mati tetapi dia bangkit kembali karena dia mengalahkan maut, dan dia hidup selama-lamanya
dan dia tidak pernah berubah. Allah yang sama yang pernah melakukan mujizat, Allah yang sama yang tetap ada sampai hari ini. Gitu. Jadi apapun yang kita alami, apapun masalah yang sedang kita hadapi, Anda mengalami sakit penyakit, datang pada Yesus karena dialah penyembuhnya. Kita mengalami masalah dengan pekerjaan kita, seperti nelayan tadi tidak bisa menangkap ikan yang mereka berpengalaman melakukan itu. Tidak usah khawatir, datang pada Yesus, minta pertolongan pada dia. Gitu. Jelas saudaraku. Dan dari semua mujizat ini, mujizat yang terbesar adalah Yesus mati menebus kita. Yesus mati mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang-orang yang diselamatkan, mengubah kita. Dalam firman Tuhan dikatakan dari kegelapan dan memindahkannya pada terangnya yang ajaib. Itu adalah mujizat yang Yesus lakukan yang terbesar. Jelas saudaraku? Ada yang ingin tambahkan, Mam? Silakan. Cukup kayaknya sampai situ. Oke. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di sejarah Alkitab berikutnya. Firman Tuhan katakan, jika kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka sukacita akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati.